Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kembali, nama saya Niko Andriano, biasa dipanggil Niko. Baik, di sini saya akan membuat sebuah program, di mana program itu adalah algoritma binary search. Sebelum ke programnya terlebih dahulu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai binary search. Binary search sendiri adalah algoritma pencarian nilai pada array atau list dengan elemen yang terurut. Nah, cara kerja algoritma binary search adalah dengan memotong array menjadi dua bagian secara terus-menerus. Dan sederhananya, binary search adalah metode untuk mencari data dengan cara eliminasi biner secara berulang untuk mencari nilai yang sesuai dengan data yang diinginkan. Dan perlu diingat juga, algoritma binary search ini data harus dalam keadaan sudah terurut. Nah, bisa dilihat contohnya di sini. Jadi kita akan mencari nilai 7. Nah, sebelumnya udah data yang terurut dari 1 sampai 71. Kemudian di sini adalah kita mencari nilai tengah. Nilai tengahnya adalah 14. Nah, nilai tengahnya adalah 14. Jadi 7 itu kan kurang dari 14. Jadi kita akan mengambil sebuah list yang ada di sebelah kiri dari 14. Jadi di sini sudah diambil sebelah kiri, kemudian kita ambil nilai tengahnya lagi, itu adalah antara 6 dan 7. Karena 6 kurang dari 7, maka dia akan ke kanan. Jadi kita akan menemukan nilai akhir, yaitu data yang kita cari adalah 7. Nah, itu adalah dasar dari sebuah algoritma binary search. Kemudian bagaimana jika kita aplikasikan ke dalam program Python? Bisa dilihat di sini, saya sudah membuat program Python, di mana di sini nantinya saya akan menggunakan while dan for. Kemudian bagaimana cara menjelaskan kode program itu berjalan. Jadi untuk binary search sendiri ini sebenarnya lebih praktis daripada linear search, karena di sini kita mengecek data mulai dari awal, tengah, dan akhir. Kita akan mendapatkan sebuah data yang valid. Tetapi untuk algoritma sendirinya ini cukup rumit ya. Tadi sudah saya jelaskan. Baik, di sini langsung saja ke program. Jadi kita di sini menggunakan function. Sebelumnya saya sudah menggunakan cara biasa, tapi ternyata saya tidak bisa menemukan dari data yang tidak ditemukan. Output dari data yang tidak ditemukan. Kemudian di sini langsung saja function def. Kemudian kita namakan dengan binary search. Ada array, x, awal dan akhir. Awal dan akhir ini adalah indeks ya. Jadi indeks awal dan akhir. Bagaimana kita menentukan nantinya untuk mendapatkan data yang kita cari. Kemudian while, di sini ada kondisi di mana awal kurang dari sama dengan akhir. Maka di sini tengah itu sama dengan awal plus dalam kurung akhir min awal dibagi 2. Jadi kita akan cari nilai tengahnya terlebih dahulu dari indeks awal dan akhir. Seperti ini. Deklarasikan seperti ini. Kemudian jika if array atau data tengah itu sama dengan x, maka dia nggak akan looping lagi karena sudah ditemukan nilai tengah atau data yang kita cari itu berada di tengah dari sebuah list array. Tapi jika data tersebut tidak ada di tengah, maka kita else itu if array tengah kurang dari x. Jadi jika data yang kita cari itu kurang dari x atau tidak berada di tengah, maka kita akan ambil data yang ada di awal atau sebelah kiri, di mana awal itu sama dengan tengah plus 1. Begitu juga sebaliknya, jika lebih besar dari x, maka menggunakan akhir sama dengan tengah min 1, di mana nantinya di sini kita akan return min 1. Kemudian bisa kita coba di sini data yang acak.
Jadi kan untuk mencari binary search itu dia harus mengurutkan data. Tapi di sini kita coba dengan data yang acak. Di sini bisa menambahkan kembali datanya. Baik, seperti ini. Lumayan banyak ya. Jadi langsung saja di sini kita deklarasikan X itu adalah nilai yang kita cari dengan integer. Kemudian gimana cara agar data tersebut jadi urut? Di sini kita menggunakan built-in sort dan cara mengaplikasikannya gampang dengan array.sort dalam kurung. Kemudian kita deklarasikan hasil itu sama dengan binary search array, x, 0, len array min 1. 0 ini bisa dikatakan kita indeks awal, kemudian len array ini bisa dikatakan indeks akhir. Mengapa mulai dari 0? Jadi kita indeks itu mulai dari 0. Kemudian untuk seterusnya kita di min 1. Kita kurangi 1 atau min 1. Dan kemudian untuk menunjukkan hasilnya, if itu hasil sama di tanda seru sama dengan min 1, print angka ditemukan pada indeks ke plus string hasil. Jadi di sini saya menggunakan string karena di sini saya akan mengkonversikan dari yang tadinya integer menjadi string agar tidak terjadi error. Kemudian begitu juga sebaliknya, jika tidak ada ditemukan maka else print angka tidak ditemukan. Langsung saja di sini kita run. Ini. Di sini kita akan mencari nilai 7, misalnya 7. Nah, akan ditemukan pada indeks ke-7. Jika kita urutkan, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu nilai tengahnya adalah 5. Karena 5 itu lebih kecil dari 7, maka kita mengambil di sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan lagi, kita cari nilai tengahnya lagi, kita langsung ketemu angka 7. Jadi angka yang kita cari itu ditemukan pada indeks ke-7. Nah, ini untuk while. Bagaimana untuk for? Nah, ternyata setelah saya eksplorasi, saya bisa menggunakan for itu di sini. Di sini saya deklarasikan for to J, misal J in range. Itu di sini kita langsung saja menggunakan indeks awal dan indeks akhir 0, len dalam kurung array minus 1. Seperti ini. Jadi jika kita run, kurang lebih sama. Di sini, misal kita 6, 3, maka akan ditemukan di indeks kedua. Bisa dicoba di sini kan tadi nilai tengahnya adalah 5. 5 itu kan lebih besar dari 3, maka kita mengambil di sini menggunakan indeks awal, di mana awal itu sama dengan tengah plus 1, sebelah kiri. Jadi kemudian karena 3 itu ada berada di sebelah kiri, kemudian kita cari nilainya tengah lagi, ternyata 3 itu berada pada tengah data. Kemudian kita stop, tanpa return kembali. Kurang lebih seperti ini. Jadi setelah saya eksplorasi, setelah saya gunakan seperti ini, perbedaannya menggunakan while dan for, di mana while itu kita menggunakan kondisi untuk memenuhi sebuah perulangan. Jadi data jumlahnya itu sebenarnya tidak terbatas, tetapi kita harus menggunakan kondisi untuk memenuhi sebuah perulangan. Berbeda dengan for ini kita harus membuat dia jumlahnya itu terbatas. Jadi makanya kita di sini deklarasikan 0, len dalam kurung array 1. Begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.